Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Presiden melantik menteri baru, namun Menko Polkam dan Menpora baru belum juga diumumkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa itu? Hah? Tunggu nanti diumumkan. Menhan, Mas. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan itu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Gitu. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan Merah Putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berikut adalah sejumlah nama menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Yang pertama, pemirsa, ada Menteri Keuangan yang dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Kemudian ada Menteri Koperasi yang dijabat oleh Ferry Juliantono. Sebelumnya, Ferry menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Mukhtarudin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya, Mukhtarudin merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar. Berikutnya, Menteri Haji dan Umroh yang dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara untuk wakilnya, yaitu Wakil Menteri Haji dan Umroh, ini dijabat oleh Dhanil Azhar Simanjuntak. Dan pemirsa, setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan dirinya akan melanjutkan program yang telah disusun Menteri Keuangan sebelumnya, termasuk memperbaiki program-program yang telah berjalan. Presiden adalah balik arah ekonomi, ciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, secepat mungkin. Itu yang akan kita kerjakan ke depan. Saya akan melihat di keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kita optimalkan. Di situ akan kita maksimalkan supaya ekonominya jalan lagi. Bukan jalan lagi, jalan lebih cepat. Nanti kalau jalan lagi dibilang berhenti sekarang. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau ada kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah reality yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih. Sementara itu, setelah dilantik menjadi Menteri Koperasi, Ferry Juliantono ditugaskan Presiden Prabowo untuk memperbaiki program Kementerian Koperasi sebelumnya. Tadi kami sempat di briefing sebentar oleh Presiden untuk secepat mungkin, sesegera mungkin untuk bekerja
dan saya tentu akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Saya bersama Menteri Koperasi sebelumnya Pak Budi Aristiadi, kami akan melanjutkan mulai besok kita akan gerak secepat mungkin untuk kegiatan khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi secara umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden meminta untuk perbaikan ibadah haji. Presiden meminta agar berantas mafia haji di Indonesia. Saya briefing terakhir ya. Pertama tentu Presiden berharap pengelolaan haji ke depan itu lebih baik. Itu pertama. Kemudian kedua, Presiden perintahkan kepada saya untuk pastikan jangan ragu terkait dengan praktek-praktek korupsi agar disapu bersih. Agar praktek korupsi di haji, kemudian praktek kartel di perhajian itu disapu bersih. Beliau menginginkan agar Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi negara yang bebas dari praktek korupsi, praktek manipulasi dan sebagainya. Dan fokus Presiden di situ. Fokusnya adalah pelayanan haji lebih baik, aman, nyaman, dan memastikan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek kartel di perhajian itu tidak ada lagi. Itu poin terpentingnya. Sejumlah elit Partai Gerindra mendatangi rumah Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Soal apa sih, Bang? Sekitar Senin malam pukul 19.48 waktu Indonesia Barat, sejumlah elit Partai Gerindra tampak berjalan menuju rumah Presiden Prabowo. Agenda pertemuan hingga saat ini masih juga belum diketahui pemirsa. Dan pertemuan digelar secara tertutup. Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar kader-kader Partai Gerindra tidak lagi flexing. Tadi Ketua Umum kami menyampaikan beberapa arahan kepada para anggota fraksi DPR RI sebagai tindak lanjut dari pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat. Pertama, bahwa anggota fraksi Partai Gerindra itu harus mawas diri, waspada, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku, ya, menjaga juga gaya hidup agar tidak berlebihan, tidak menyakiti hati masyarakat, dan bisa benar-benar menjadi representasi yang baik bagi daerah pemilihannya masing-masing. Saya kira itu saja intinya. Bang Sekjen, ada terkait dengan Pak Prabowo meminta juga terkait dinamika terkini dibahas juga nggak sama teman-teman di Gerindra? Ya pasti dibahas lah. Ya kan? Mas, ini ada juga pembahasan tentang perubahan AKD di DPR gitu Mas, karena kan dikumpulkan fraksi. Itu aja pesannya, jaga tadi ya gaya hidup, terus kemudian jaga tutur kata, jaga ucapan, jangan sombong, jangan pamer, apa istilahnya itu? Flexing, ya kan? Nggak ada gunanya. Yang penting kita fokus bagaimana mensukseskan program-program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo yang di bulan berapa ini? Masuk bulan 11 itu sudah sampai pada capaian-capaian yang cukup tinggi, ya kan? Itu harus disukseskan dan kita bertugas untuk mengamankannya, menjaga dan mengamankannya sehingga semua program yang ingin kita. Presiden Prabowo Subianto menyambut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tak hanya itu pemirsa, Presiden juga tegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17+8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah terus berbenah, 17+8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Pemirsa, Komandan Satuan Siber TNI datangi Polda Metro Jaya. Mereka konsultasi terkait dugaan tindak pidana pegiat media sosial Ferry Irwandi. Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI Jo Sembiring menyebut pegiat media sosial Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Temuan tindak kriminal didapat dari patroli siber oleh Dansat Siber TNI. Mungkin ada hal-hal lain, Pak? Kasih, Pak. Terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli siber, terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami menemukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Jadi biar kita lanjutkan, saya pikir itu dulu saja. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, tetap saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dansat Siber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, tetap saya suruh tidak bisa.
Komandan Satuan Siber Mabes TNI Brigjen TNI Jos Empirik menyebut aktivis Ferry Irwandi diduga terlibat dalam tindak pidana. Semua tindak kriminal didapat dari patroli siber oleh Dansat Siber TNI. Terkait tudingan pada dirinya, Ferry Irwandi melalui akun Instagramnya menyatakan siap menghadapinya. Ferry menyatakan tidak akan kemana-mana dan tidak akan ganti nomor. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal. Semoga sehat, bahagia selalu, senang selalu. Saya juga nggak tahu tindak pidana apa yang saya lakukan. Ya memang Republik ini pantas untuk pemerintah, aparat, dan sistem yang lebih baik. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat teman-teman. Buat yang nanya kabar gue, tenang saja, gue baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Melalui akun Instagramnya, Ferry Irwandi menyatakan siap menghadapinya. Ferry menyatakan tidak akan kemana-mana dan tidak akan ganti nomor ponsel. Dan pemirsa, Wakapolri mencari dalang di balik aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu. Sementara akibat kerusuhan negara merugi hingga mencapai 950 miliar rupiah. Polisi terus bekerja mencari dalang di balik aksi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus lalu. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari 544 demonstran yang telah ditangkap, pihaknya telah memulangkan 4.800 demonstran pada aksi 25 hingga 30 Agustus 2025. Adapun sekitar 500 demonstran masih diproses untuk mencari aktor intelektual hingga penyandang dana dalam aksi yang berujung kericuhan. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik. Dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut dan melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses. Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ungkap kerugian akibat kerusuhan yang berlangsung beberapa waktu lalu mencapai 950 miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan dari 10 provinsi dan 25 kabupaten kota. Ya, tadi kami bicara sudah teridentifikasi kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi, kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama. Selain menyebabkan kerusakan material, aksi demo yang berujung kerusuhan itu juga telah menelan korban jiwa, salah satunya driver ojek online. Kuasa hukum Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap polisi karena dugaan penghasutan dalam unjuk rasa, meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Tim kuasa hukum juga meminta penjelasan soal barang-barang yang disita dari hasil penggeledahan kantor Lokataru Foundation dan rumah Del Pedro. Tim Advokasi untuk Demokrasi yang menjadi kuasa hukum Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain meminta penangguhan penahanan bagi kliennya. Penangguhan penahanan telah diajukan ke Polda Metro Jaya pada Jumat 5 September 2025.
Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggeledahan yang dilakukan di kantor Lokataru Foundation serta rumah Del Pedro, di mana hingga saat ini tim kuasa hukum tidak mengetahui barang apa saja yang telah disita polisi sebagai barang bukti. Prosesnya sedang berjalan, klien kami itu sudah ditahan di rutan Polda Metro, dan kemudian ya kami berinisiatif dan sudah mengajukan, kita sudah mengajukan penangguhan penahanan kepada klien kami, dan mungkin kami juga merencanakan untuk melakukan upaya-upaya advokasi dan langkah-langkah hukum konkret, misalkan mengajukan pra peradilan dan lain sebagainya macamnya. Kemarin ada respon sampai saat ini kayaknya belum ada respon. Sudah diterima, tetapi belum ada respon terkait dengan penangguhan kami apakah dikabulkan atau tidak. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen sebagai tersangka. Del Pedro Marhaen diduga memprovokasi massa untuk merusak sejumlah fasilitas umum saat unjuk rasa digelar di Jakarta. Polisi menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa 25 Agustus lalu. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Del Pedro Marhaen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya tunjangan rumah anggota DPR RI yang sempat menjadi sorotan, ternyata tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi juga fantastis, yakni mencapai hingga 79 juta rupiah per bulannya untuk setiap anggota. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan. Dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Nadiem Makarim memaparkan temuan baru terkait korupsi pengadaan laptop Chromebook. Hingga kini belum ada bukti markup, harga, dan upaya memperkaya diri Nadiem, seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi. Yang jelas sampai hari ini
tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun, baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini. Sementara itu, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim dijenguk sang istri di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tak banyak yang disampaikan pihak keluarga. Istri Nadiem, Franka Makarim, ia hanya menyebut datang dengan membawa makanan kesukaan suaminya. Didampingi kuasa hukumnya, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Kedatangannya untuk menjenguk sang suami yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kejaksaan Agung. Tak banyak yang disampaikan oleh Franka. Dirinya hanya menyampaikan membawa makanan kesukaan Nadiem, yakni samosa dan pastel buatan sang ibunda. Franka pun menyebut kondisi Nadiem dalam keadaan sehat dan mengisi waktunya selama ditahan dengan membaca buku. Siap, terima kasih Bu Franka. Ibu, izin. Yang sehat nggak sih Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja Bu selama udah di rutan ini? Ada di dalam. Apakah baca buku atau seperti apa? Iya, ada baca buku. Ya. Samosa sama pastel dari rumah dibikin ibunya. Oh, emang requestan ya Bu atau seperti apa? Mohon doanya ya. Ada pesan khusus dari Pak Nadiem tadi ketemu Bu? Mohon doanya aja semua dan terima kasih atas dukungannya kami. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga terlibat dalam pengadaan laptop yang merugikan negara 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, sejumlah masalah masih menghantui 3 kabupaten di Kalimantan Timur mulai dari ketersediaan air bersih hingga infrastruktur jalan. Nah, kehadiran pemerintah setempat membawa harapan baru untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud melaksanakan kunjungan kerja di 3 kabupaten paling utara di Kaltim seperti Bontang, Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.
Kunjungan ini dilaksanakan guna memastikan pengelolaan lahan eks galian pertambangan yang dimanfaatkan sebagai penampungan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kaltim dengan aman. Tercatat saat ini baru 54% warga Kaltim yang benar-benar menikmati air bersih, sementara 46% atau 2 juta warga Kaltim masih kesulitan air bersih. Tak hanya air bersih, infrastruktur jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan kabupaten kota di Kaltim juga rusak dan terancam longsor. Melihat hal ini, Pemprov Kalimantan Timur akan meminta peran perusahaan untuk dapat berkolaborasi membantu pemerintah memberikan perbaikan jalur utama warga di utara Kalimantan Timur tersebut. Kami bersama dengan kepala daerah termasuk Kabupaten Berau tadi bersama-sama untuk menyusun roadmap berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan ke depan dengan tekanan fiskal yang hari ini luar biasa di seluruh Indonesia. Dalam kunjungannya, Pemprov Kalimantan Timur juga turut memperjuangkan keberadaan Kar Sangkulirang Mangkalihat menjadi warisan sejarah UNESCO dan diakui wisatawan dunia. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, A-News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, bisa 6 orang Zionis Israel tewas dan 12 lainnya terluka usai seorang pria memuntahkan peluru di sebuah halte bus di Yerusalem Timur. Inilah detik saat 2 pria dari tepi barat yang dijajah memberondong para pemukim ilegal di Yerusalem Timur. Warga yang ketakutan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat peristiwa ini 6 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Petugas medis Zionis Israel melarikan korban penembakan ke rumah sakit terdekat. Ya, sementara itu militer Israel menghantam klub Al Jazeera lokasi tenda-tenda pengungsian warga Gaza Palestina pada hari Minggu. Ya, serangan udara Israel menargetkan klub Al Jazeera di Jalan Yarmouk di jalur Gaza. Kepulan asap tebal mengepul dari lokasi kejadian, sementara warga sipil berlarian panik. 4 warga tewas dalam serangan itu. Serangan demi serangan terjadi pasca Israel terus mengeluarkan perintah evakuasi di seluruh Gaza. Ya, di lokasi berbeda, 1 orang dilaporkan tewas ketika militer Israel menyerang Menara Al-Ruya di Gaza setelah dikeluarkan peringatan yang mendesak warga untuk mengungsi dari gedung tersebut sebelumnya. Data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023, total 64.455 warga Palestina tewas dan lebih dari 160.000 lainnya terluka. Pemirsa, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Kali ini sekitar 90 ton bantuan diterjunkan melalui udara dengan menggunakan pesawat Hercules. Israel terus melancarkan serangannya ke Gaza. Kali ini serangan Israel merusak tempat tinggal, sekolah hingga tempat ibadah. Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel menewaskan 52 warga Gaza. Serangan brutal Zionis Israel membuat warga Gaza harus kehilangan tempat tinggalnya. Mereka terpaksa mengungsi atau tinggal di jalanan. Tentara penjajah juga menyebarkan selebaran teror yang memaksa warga Gaza untuk pindah dari tanah kelahirannya. Saat ini Israel klaim telah menguasai 40% wilayah di Gaza, Palestina. Sementara itu, Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza, Palestina. Kali ini bantuan yang dikirimkan kurang lebih berjumlah 90 ton. Total bantuan bahan pangan yang diterjunkan oleh pesawat Hercules sejak bulan Juli lalu mencapai kurang lebih 3.775 ton. Saat ini saya berada di pesawat Hercules milik Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Jadi barang-barang bantuan menuju Gaza, Palestina bukan hanya melewati jalur darat menuju pintu perbatasan antara Jordania dengan Palestina, tapi juga
bantuan melalui jalur udara atau airdrop. Terima kasih atas bantuan seluruh rakyat Indonesia. Kita doakan bantuan melalui airdrop ini dengan dibantu oleh Tentara Angkatan Udara Uni Emirat Arab bisa berhasil, aman, dan cepat tiba diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan ini merupakan misi gabungan antara Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Lembaga Kemanusiaan Indonesia, dan Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Malaysia di mana ribuan aktivis pro-Palestina di Kuala Lumpur menggelar unjuk rasa menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, para pengunjuk rasa pro-Palestina di Kuala Lumpur, Malaysia menuduh Trump terlibat dalam genosida di Gaza, Palestina. Mereka menolak kehadiran Trump di KTT ASEAN karena mendukung kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Seperti yang diketahui, ASEAN merupakan organisasi regional yang mendukung perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung di Kuala Lumpur pada Oktober mendatang. Bersekongkong, tetapi dia telah memberi restu kepada pihak tentera Israel terus meneruskan genosida dan pembunuhan beramai-ramai. Malah Trump juga mencadangkan untuk memindahkan semua penduduk Gaza supaya Gaza boleh dibangunkan sebagai satu yang disebut sebagai real estate untuk orang kaya. Bisa 5 orang terluka setelah sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Karbala, Irak. Tim penyelamat dikerahkan setelah jembatan Al-Atashi di Karbala, Irak runtuh saat melakukan pengecoran beton. 5 orang berkebangsaan Irak, Suria, dan Afghanistan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebelum runtuh, warga telah memperingatkan kemungkinan bahaya yang akan terjadi. المرور سيارات جاء تحت الجسر. الناس جاي يصبون الخباطات، جاي يصبون فوق الجسر. عرفت استاذ؟ جاي يصبون ثقل، احنا قبل بيوم كنا المقاول حكينا المقاول كان يقول هاي الشغله بسيطه وسهله، يقول هواي هيك مسوين شغلات. استاذ واثنين هذا احنا قبل بساعه مقدم. Kita ke informasi lainnya, bisa sebuah jalan menuju KTPA maksud kami di Semarang, Jawa Tengah ini resmi diberikan sebuah nama dari seseorang yang inspiratif. Lebih dari sebuah nama, penamaan jalan ini diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai yang berpihak kepada masyarakat kecil dan peduli oleh lingkungan. Untuk peresmian Jalan YB Mangunwijaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meresmikan Jalan YB Mangunwijaya yang menjadi akses menuju ke TPA Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah. Romo YB Mangunwijaya merupakan rohaniawan, arsitek, sastrawan, dan pejuang kemanusiaan yang dikenal gigih membela rakyat kecil. Keputusan ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada Romo YB Mangunwijaya yang dikenal sebagai sosok inspiratif yang dekat dengan masyarakat marginal wilayah kumuh. Pemberian nama ini juga diharapkan dapat mengubah wajah TPA Jatibarang menjadi kawasan yang berkelanjutan seperti implementasi ekonomi sirkular, sanitary landfill, hingga pembangunan PLTSA. Saya berharap spirit ini tetap hidup di TPA Jatibarang, bahkan tempat yang sekarang hanya dikenal sebagai pembuangan sampah akan kita rubah menjadi ruang yang bermakna, ruang yang memberi pelajaran tentang keberlanjutan, tentang kemandirian, dan tentang kebudayaan. Keputusan pemberian nama ini pun disambut baik oleh Keuskupan Agung Semarang. Pemilihan lokasi jalan yang berada di sekitar TPA Jatibarang dinilai selaras dengan pilihan hidup Romo Mangun yang kerap mendampingi masyarakat kecil. Wali kota itu, ya itulah yang dihidupi. Bahwa beliau memang punya perhatian terhadap orang kecil, yang itu perjuangan yang terus menerus. Bagi beliau,
martabat orang kecil itulah yang terus diperjuangkan dalam aneka macam bentuk. Entah itu dalam kepedulian secara lewat pendidikan, lewat perhatian pada mereka dalam hidupnya, dan juga terutama kadang-kadang ketika mereka terpojok, beliau berada di depan. Pemberian nama ini juga diharapkan dapat mewariskan sifat-sifat Romo YB Mangunwijaya yang dikenal berpihak kepada masyarakat kecil dan peduli lingkungan untuk terus dihidupkan ke depannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pagelaran khas Kendal, Jawa Tengah digelar di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Pagelaran ini menampilkan berbagai kesenian hingga ragam jajanan khas kota santri ini. Duta Seni Kabupaten Kendal menggelar sebuah pagelaran seni di Anjungan, Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Pagelaran ini menjadi ajang silaturahmi sesama warga Kendal yang telah lama berada di Jakarta. Tak hanya itu, ragam jajanan khas Kendal juga dihadirkan untuk mengobati kerinduan para pengunjung akan panorama kota santri tersebut. Keseniannya, Pak. Keseniannya. Ya, kangen suasana di desa lah istilahnya. Kalau di sini nyari hiburan kan harus bayar, harus beli istilahnya. Kalau ini ya dari masuk sampai di sini gratis semua. Menampilkan ragam kesenian khas Kendal, yang menjadi sorotan ialah lakon yang berjudul Kendit Pagesangan. Menampilkan ragam kesenian khas Kendal, yang menjadi sorotan ialah lakon yang berjudul Kendit Pagesangan, yang ditampilkan seniman tari Nyi Dapu dari Boja. Lakon ini mengangkat kisah perjuangan seorang tokoh bernama Nyi Pandansari yang membuka lahan di wilayah Boja. Setiap kabupaten diberi kesempatan untuk mengisi acara kami. Ini memang rutin setahun sekali dilakukan seperti ini ya? Setahun sekali. Agenda tahunan ini tidak sekedar menampilkan ragam kesenian, namun sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan kesenian lokal. Pemerintah Kabupaten Kendal ini berkomitmen untuk terus meningkatkan melibatkan pentas-pentas kesenian ini. Jadi di setiap kami Kabupaten Kendal ada event-event seperti kemarin contohnya saat 17 Agustus, kemudian juga Hari Jadi Kabupaten Kendal, itu kami melibatkan seni-seni budaya lokal. Acara ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga Kendal untuk melestarikan keseniannya meskipun telah lama bermukim di kota lain. Pemkab Kendal juga akan menambah armada dalam program mudik gratis ke depan guna menjangkau lebih banyak warga Kendal. Informasi lainnya pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut beredar luas di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet. Lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Menyikapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini terkait sorotan publik terhadap kinerja dan gaya hidup pejabat publik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada kepala daerah. Tito Karnavian melarang pejabat untuk flexing atau pamer kemewahan.
banjir menerjang sebuah desa di Nagekeo, di mana akibatnya sejumlah hewan ternak terseret dan fasilitas ibadah rusak parah. Banjir bandang menerjang desa Lokalaba, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Banjir disebabkan oleh hujan deras di kawasan perbukitan dan menyebabkan sungai meluap terutama di sekitar jembatan Mauwaru. Arus deras merendam puluhan rumah warga hingga menyeret hewan ternak. Selain permukiman, banjir juga menyebabkan kerusakan parah pada rumah ibadah. Selain desa Lokalaba, banjir juga terjadi di sejumlah kampung sekitar. Warga yang terdampak bencana ini pun telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Meskipun berangsur surut, namun warga masih tetap waspada akan banjir susulan. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, AA News melaporkan. Unjuk rasa ratusan pedagang pasar di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang meminta DPRD dan pemerintah setempat menurunkan harga sewa kios yang tidak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi yang dialami para pedagang. Aksi saling dorong ini terjadi antara pedagang Pasar Baru Panyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan petugas keamanan di kantor DPRD Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para pedagang kesal karena tak satupun anggota dewan yang bersedia menemui aksi mereka. Setelah 2 kali terlibat kericuan, sejumlah anggota dewan akhirnya bersedia menemui para pedagang. Dalam aksinya, pedagang meminta anggota DPRD mendesak pemerintah menurunkan harga sewa kios pasar Panyambungan yang saat ini dianggap tak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi. Aksi pedagang ini akhirnya bubar setelah perwakilan dari Dewan berjanji akan mendesak pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pegawai honorer menggelar aksi damai di depan gedung Kemenpan RB, di mana mereka menuntut pihak Kemenpan RB agar dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dalam aksi damai ini, ratusan tenaga honorer non-database BKN yang terdiri dari tenaga kesehatan hingga dosen menyampaikan aspirasi terkait mekanisme pengangkatan P3K pada tahun 2024. Masa menilai kebijakan dari Kemenpan RB hanya memberikan kesempatan pengangkatan P3K bagi tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Para pengunjuk rasa ini pun menuntut pihak Kemenpan RB agar semua tenaga honorer non-database BKN yang sudah mengabdi minimal 2 tahun secara terus-menerus mendapatkan pengangkatan P3K paruh waktu. Belakangnya yang dikeluhkan oleh teman-teman kami yang dari Sabang sampai Merauke ini, mereka itu intinya minta kita itu disetarakan gitu. Kita itu tidak dibedakan satu sama lain, intinya seperti itu. Kalau yang memang merasa sudah bekerja lebih dari 2 tahun berturut-turut, kenapa tidak bisa dimasukkan juga ke dalam skema paruh waktu, ini seperti itu. Sementara itu, pihak Kemenpan RB meminta para tenaga honorer non-database BKN untuk tetap bekerja sambil menunggu proses yang akan dilakukan pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.